Rizik dan pendukungnya hari ini sebenarnya bingung. Mereka mau revolusi, mau ngambil alih kekuasaan dengan cara berperang, mereka nggak berani. Mau bikin partai, mau masuk partai dan menempuh jalur demokrasi, mereka juga nggak yakin bisa menang. Dan kalaupun mereka yakin, belum tentu bisa solid gitu. Karena orang-orang yang turun ke jalan hari ini itu banyak orang-orang HTI. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita-cerita yang dulunya begitu menyenangkan dan luar biasa. Hari ini kok terasa menggelikan. Bagaimana ceritanya kita bisa yakin bikin panggilan sayang ayah bunda, mama papa, dan seterusnya, tapi ujungnya putus hanya gara-gara lambat jawab WA. Dalam setiap pertemanan selalu ada orang-orang yang menunggu kesempatan, punya banyak cerita, menyimpan banyak perasaan, duri dalam daging, menunggu kesempatan untuk menikung dan mengambil alih kekuasaan. Begitu juga dengan politik dan koalisi di Indonesia hari ini. Saya nggak heran kalau Anies Baswedan, gubernur kita itu datang menemui Rizik, memberikan penghormatan yang luar biasa, menyambut dengan meriah gitu, wajar. Karena memang Rizik berjasa untuk dia. Anies bisa jadi gubernur ya gara-gara Rizik. Dan itu memang harus dilakukan sama Anies. Kalau itu tidak dilakukan, bahaya. Rizik dan FPI bisa nuntut untuk penggantian gubernur dan bikin gubernur tandingan. Kayak dulu tuh, ada kan? Kan gak enak ya. Saya juga gak heran kalau PKS membuka pintu untuk Rizik. Wajar, karena mereka memang satu frekuensi gitu. Sama-sama Islam, sama-sama partai Islam, ya wajar. Tapi kalau Golkar tiba-tiba mau membuka pintu untuk Rizik, entah sebagai kader atau pengurus partai, ini jelas membingungkan. Apa tujuannya gitu? Apa Rizik mau dijadikan cawapres sama Erlangga? Kalau memang begitu ya segera umumkan saja gitu supaya jelas. Saya juga nggak habis pikir dengan jubir wakil presiden kita. Jubir kita ini mewakili wakil presiden katanya. Wapres yakin bahwa Rizik akan membawa keteduhan. Rizik membawa keteduhan. Udah kayak mitos gitu. Entah gimana ceritanya Wapres kita yakin bahwa Rizik bisa bawa keteduhan. Saya nggak habis pikir. Bagi saya ini sama kayak kayak kita lagi jalan sama pacar kita, tiba-tiba pacar kita bahas mantannya, mantan yang baru pulang dari luar negeri dan bawa oleh-oleh lucu gitu. Kan brengsek ya. Ya brengsek lah, apalagi kalau nggak brengsek. Apa ada yang belum selesai antara Rizik dengan Wapres kita? Selesaikanlah kalau yang belum selesai. Apa mau ikut seperti Golkar tadi, simulasi capres cawapres, capresnya Ma'ruf Amin, wapresnya Rizik gitu. Apa mau gak gitu? Euforia kedatangan Rizik disambut dengan luar biasa. Untuk pertama kalinya bandara dikuasai oleh FPI. Ratusan ribu orang memenuhi bandara. Mobil bisa parkir di tengah-tengah jalan tol. Orang kalau dulu kita gak bisa lewat tol pakai motor, sekarang anggota Laskar itu bisa masuk lewat tol bonceng 3 tanpa helm. Itu udah luar biasa, cabai-cabean premium. Jadi kalau cabai-cabean biasa kan ya dia di jalan raya, jalan-jalan gang sempit, jalan-jalan pedesaan gitu, bonceng 3 tanpa helm. Itu cabai-cabean. Ini bonceng 3 tanpa helm naik tol. Luar biasa itu. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan seolah-olah nggak ada penindakan. Hukum tidak berlaku untuk para Laskar dan Rizik. Nggak ada gitu. Dan kita menjadi kecewa. Kecewa bukan karena mereka menunjukkan kekuatan, enggak. Karena kita berbulan-bulan diam di rumah, rela toko kita ditutup, perusahaan kita mundur dan tidak beraktivitas seperti biasa.
kita menunda untuk bertemu, berkumpul-kumpul. Tapi hari ini kita menyaksikan semua protokol kesehatan dan pelanggaran itu bisa dilakukan oleh Rizik dan pendukungnya. Seolah-olah penyambutan Rizik di bandara sampai Maulid Nabi itu lebih penting dari ekonomi dan sosial Indonesia gitu. Kita nih mengalami resesi, ekonomi kita buruk gara-gara kita diam di rumah, mengurangi aktivitas dan seterusnya. Tiba-tiba Rizik datang bikin acara-acara dan bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Seolah-olah mereka sudah berkuasa, seolah-olah mereka bebas melakukan apa saja. Kapolri kita yang diharapkan tegas dan berani membuat pernyataan, membubarkan kerumunan-kerumunan itu hanya bisa bikin statement menghimbau agar tidak terjadi kerumunan. Ini jelas gak masuk akal. Masa Kapolri menghimbau? Kalau menghimbau ya kepala desa atau pemuka agama itu menghimbau gitu. Ini Kapolri punya kekuasaan, punya senjata untuk digunakan, kenapa cuma menghimbau? Kita kecewa gitu. Tapi sebenarnya ini hanya awal cerita. Tiba-tiba semuanya panik. Kapolri yang sebelumnya terlihat lembek dan hanya menghimbau, tiba-tiba memecat atau mengganti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolres Jakarta Barat, Kapolres Jakarta Selatan, Bekasi, Depok diganti semua. Tiba-tiba BNPB yang sebelumnya kasih masker gratis 20.000 masker ke acara nikahan anak Rizik, udah kayak panitia tuh mereka. Tiba-tiba minta maaf. Semuanya panik. Dan yang bikin saya bingung adalah drama selanjutnya. Drama yang bego banget gitu. Jadi ada drama Rizik didenda 50 juta. 50 juta nih. Kemudian Rizik bayarlah. Dan BNPB kita, Satgas Covid, itu mengapresiasi Satpol PP atau Pemprov DKI yang melakukan denda kepada Rizik. Berterima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah mendenda 50 juta. Ini pertama kali saya baca ya. Saya penasaran gitu. Ini Satgas Covid, Kepala BNPB, Jenderal, ini belajar matematikanya di mana? Anda ngasih 20.000 masker, terus Rizik cuma didenda 50 juta, Anda terima kasih. Ini bukan diskon lagi, Anda rugi. Anda belajar matematika di mana? Ini kok drama kok bego banget. Tapi ya di luar itu saya memahami, coba sadar dan maklum gitu. Kenapa para pengikut Rizik ini begitu antusias menyambut kedatangan yang mulia Habib Rizik? Wajar, karena mereka selama ini ya menyimpan banyak cerita dan rindu gitu. Selama ini mereka hanya hubungan jarak jauh, LDR selama 3 tahun 7 bulan atau hampir 4 tahun. Jelas itu bukan perkara yang mudah. Saya saja sudah pernah LDR 5 kali putus cinta begitu. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bahwa LDR itu kayak martabak, bahkan yang spesial pun bisa dikacangin. Ya wajar gitu. Jadi kalau Rizik kemudian disambut meriah oleh pendukungnya, ya karena mereka sudah lama LDR gitu. Tapi sebenarnya mereka ini juga nggak jelas tujuannya seperti apa ke depan begitu. Mungkin Rizik sebelumnya kan, kalau sebelum Rizik pulang itu para pendukung ini punya semangat, punya keyakinan, punya rencana, punya cita-cita atau impian ke depan bagaimana begitu. Mereka pikir setelah Rizik pulang Indonesia bisa bersyariah, hidup lebih baik, nggak makan nasi bungkus lagi dan seterusnya. Mereka pikir seperti itu. Tapi sejatinya ternyata sama saja. Mereka bangun pagi, ya presidennya tetap Jokowi. Memang ada seruan revolusi akhlak, revolusi jihad, sampai revolusi berdarah, ancaman pembunuhan dan seterusnya.
Tapi itu hanya omong kosong, hanya cerita di sosial media. Itu sama kayak anak muda pacaran, pamer kemesraan di sosial media, udah hore-hore, heboh-heboh kasih tahu orang teman-temannya, tapi mereka nggak tahu cara menyelesaikannya gitu, nggak tahu jalan untuk menyelesaikan kepelaminan, nggak tahu gimana caranya melamar, gimana caranya membawa orang tuanya atau menghadap orang tua si perempuan, nggak ada tuh, bingung. Ini kan hanya ada berkuasa itu hanya ada dua jalan gitu, yang jalan formal yang benar masuk ke sistem demokrasi, masuk ke partai, jadi anggota DPR atau apalah gitu. Itu satu. Yang kedua, revolusi, ambil alih kekuasaan dengan berdarah-darah gitu. Lawan itu TNI, lawan itu polisi, begitu. Tapi kan bingung ya, jangankan melawan TNI atau polisi yang bersenjata, melawan Nikita Mirzani aja, mereka harus kerahkan 800 laskar gitu. Gimana mau melawan Panglima TNI yang punya senjata? Bingung. Tapi kalaupun mau menempuh jalur formal dengan jalur demokrasi, ini juga belum tentu Rizik menang begitu. Rizik itu kan satu orang, dia bisa nyalon misal dari partai apalah, partai Masyumi Ribon misalkan. Tapi apakah kemudian Rizik pasti menang dan jadi anggota DPR? Belum tentu. Meskipun secara massa mereka punya jutaan orang begitu, belum tentu Rizik bisa menang. Karena apa? Karena suara yang turun ke jalan itu akan berbeda dengan suara elektoral. Bisa jadi orang yang turun ke jalan itu udah punya partai masing-masing. Bisa jadi orang-orang yang turun ke jalan itu dikasih beras bisa pindah haluan gitu. Itu faktanya gitu. Jadi Rizik dan pendukungnya hari ini sebenarnya bingung. Mereka mau revolusi, mau ngambil alih kekuasaan dengan cara berperang, mereka nggak berani. Mau bikin partai, mau masuk partai dan menempuh jalur demokrasi, mereka juga nggak yakin bisa menang. Dan kalaupun mereka yakin, belum tentu bisa solid gitu. Karena orang-orang yang turun ke jalan hari ini itu banyak orang-orang HTI, orang-orang yang anti demokrasi, orang-orang yang nggak mau milih, nggak mau ikut pemilu gitu. Jadi ya bingung. Sampai akhirnya tidak ada kejelasan, tidak ada langkah yang bisa dilakukan. Rizik dan pendukungnya bukan hanya bingung, tapi juga takut dan peragu. Takut untuk mengambil langkah dan kebijakan, ragu tentang masa depan dan nasibnya di masa yang akan datang. Takut dan ragu ini bukan cerita tentang Rizik dan pengikutnya. Ini cerita tentang kita dan semua lelaki yang pernah ada di persimpangan jalan, yang belum memutuskan untuk menikah dan takut tentang masa depan. Ini cerita tentang kita semua, bahwa kita pernah ada di posisi seperti ini. Tapi sebagai pakan mantan, saya ingin berpesan seperti ini, entah kepada Rizik atau kepada laki-laki di luar sana yang lagi mencari jati diri. Pada akhirnya kita tidak perlu mencari yang sempurna. Cukup temukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Begitulah pura-pura.